Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maheswara Permana. Saya adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 kelas A dengan NIM 21000100031. Saya di sini akan mempresentasikan tugas manajemen, yaitu meresum dari buku Manajemen Handbook. Mari kita mulai. Untuk bab yang pertama yang akan saya presentasikan adalah bab 5 terkait dengan managing people. Nah, apa sih managing people itu? Managing people adalah tentang memberdayakan dan memotivasi staff untuk tampil di level tertinggi mereka secara individu dan kolektif. Nah, seorang manajer itu harus bisa memberdayakan dan memotivasi staff mereka agar kinerja mereka itu di level tertinggi gitu, baik secara individu maupun kolektif. Jadi, secara individu dia bisa bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, tekun, ulet, dan rajin, dan kalaupun dalam kolektif secara organisasi dia bisa berkontribusi bagus untuk tim gitu, secara tidak langsung. Jadi manajer harus bisa menciptakan staff yang baik, bermutu baik, dan bekerja di level tertinggi mereka gitu. Nah, untuk mencapai level tertinggi dalam memberdayakan para stafnya, managing people itu memiliki 4 prinsip. Nah, untuk menjadi manajer seseorang yang sukses, manajer harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi staf untuk melakukan tugas mereka dengan baik atau yang terbaik gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah melakukan dialog terbuka dengan staf. Jadi, para manajer itu harus sering berdialog dengan para stafnya terkait dengan apa saja yang dihadapi oleh para pekerjanya, apa saja kesulitannya, apa saja keluhannya. Nah, di situ manajer harus memberikan saran gitu. Jadi ada komunikasi dua arah sehingga apabila terjadi sesuatu masalah yang dialami oleh para stafnya, manajer harus bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu, memberikan solusi, memberikan saran. Nah, apabila mereka masih saja mendapatkan kesulitan, ya manajer harus menuntun mereka gitu, agar masalah tersebut cepat selesai gitu. Nah, yang kedua adalah mengetahui cara atau menggunakan alat manajemen yang disediakan oleh organisasi gitu. Nah, tentunya perusahaan atau organisasi menyediakan alat-alat manajemen gitu. Contohnya nih, salah satu alat manajemen atau instrumen manajemen. Yang pertama adalah ada job deskripsi atau job description yang dimana itu harus bisa dikuasai oleh manajer gitu. Jadi manajer harus mencari tahu para stafnya itu bekerja dalam job deskripsi yang benar sesuai kemampuannya atau tidak gitu. Nah, apabila seorang staff bekerja dalam job deskripsi dengan kualifikasi dan kemampuan mereka sesuai dengan pekerjaan atau job deskripsi yang diberikan, maka tentunya kinerja mereka akan baik gitu karena mereka mengerjakan sesuatu yang mereka kuasai gitu. Itu sebagai contoh saja. Nah, yang ketiga adalah tahu bagaimana menghubungkan kinerja dengan insentif positif dan konsekuensi negatif. Jadi manajer harus memberitahu nih, apa yang dapat dihasilkan oleh para stafnya apabila mereka melakukan kinerja baik gitu. Apakah mendapatkan reward, apakah mendapatkan bonus, apakah mendapatkan hal lain sebagainya gitu. Apakah dibolehin untuk cuti dan lain sebagainya. Nah, dan sebaliknya, apabila mereka melakukan kinerja yang buruk, konsekuensi negatif apa yang bisa mereka terima gitu kan. Nah, yang apakah itu sanksi, diberikan surat peringatan, atau dalam kasus terburuk bisa saja mereka dipecat. Nah, yang keempat adalah hormati kehidupan pribadi staf. Nah, perusahaan atau organisasi tidak boleh mengikut campur dalam urusan personal para stafnya. Jadi apabila stafnya mempunyai masalah pribadi dalam keluarganya, nah perusahaan tidak boleh ikut campur gitu, singkatnya. Nah, maka dari itu apabila 4 aspek atau 4 prinsip ini telah tercapai, maka lingkungan kerja yang mendukung itu akan tercipta, yang nantinya dapat memotivasi staf untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Nah, yang ketiga ada empowerment through information. Dalam hal ini adalah pemberian akses informasi terhadap seluruh staf, dapat memberikan kesan bahwa para staf itu dihargai dengan adanya transparansi informasi yang disampaikan oleh manajer. Dalam hal ini manajer tidak boleh mengkeep atau menahan informasi
untuk dirinya sendiri gitu. Jadi apabila ada informasi yang diberikan oleh atasan, maka informasi tersebut harus dibagikan kepada para stafnya, seluruh stafnya, sebagai bentuk transparansi perusahaan kepada stafnya, atau sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada para stafnya. Dengan begitu, para staf akan merasa mereka itu dihargai dan mereka diberikan rasa kepercayaan untuk mengemban informasi tersebut gitu, untuk menerima informasi tersebut gitu. Yang nantinya apabila rasa kepercayaan sudah timbul, maka ya tentunya kinerja para staf akan meningkat gitu, karena mereka merasa dipercaya nih oleh perusahaan. Gitu. Yang kemudian adalah unsur manajemen people atau unsur-unsur dalam memberdayakan para staf. Yang pertama, job description. Semua karyawan suatu organisasi direkrut berdasarkan deskripsi pekerjaan yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab posisi mereka dan pengalaman minimum yang diperlukan dan sesuai kualifikasi. Jadi, apabila ada nih lowongan pekerjaan oleh perusahaan gitu ya, misalnya dibutuhkan finance manager, maka manajer akan mencari seseorang yang kualifikasinya atau berpengalaman di bidang finance manager tentunya gitu. Tidak mungkin manajer mencari orang yang kualifikasinya di bidang arsitektur karena tidak nyambung dengan job deskripsi atau lowongan yang dibuka atau posisi yang kosong tersebut gitu. Agar nantinya posisi yang diinginkan diisi oleh orang yang berkompeten, berkemampuan, atau berkualifikasi khusus di bidang tersebut. Gitu. Yang kedua ada performance appraisal system. Singkatnya ini adalah alat untuk menilai kinerja para staf, apakah baik atau buruk gitu. Apakah nanti para staf itu baik ya dapat dipertahankan oleh perusahaan dan juga dapat difasilitasi promosi atau mendapatkan promosi gitu ya, naik jabatan atau dan lain sebagainya. Sistem penilaian kerja ini mencakup 3 komponen dasar. Yang pertama adalah rencana kerja unit, rencana kerja individu, dan penilaian akhir siklus. Nah, sistem menilai dari rencana kerja unit. Rencana kerja unit itu rencana kerja sebelum mereka bekerja gitu. Jadi awal-awal mereka diangkat atau diterima bekerja di perusahaan, mereka akan diberikan rencana kerja. Apa saja yang harus mereka lakukan selama bekerja di perusahaan, dan apa saja langkah-langkahnya, dan apa saja cara-caranya gitu. Nah, yang kedua, rencana kerja individu. Nah, selain rencana yang diberikan oleh perusahaan, nah individu atau para staf juga harus memiliki rencana kerja gitu. Apa saja yang mereka harus lakukan, apa saja yang mereka harus lakukan untuk kontribusi gitu, berkontribusi terhadap perusahaan gitu. Nah, yang terakhir adalah penilaian akhir siklus. Rencana kerja unit dan rencana kerja individu setelah dilakukan nantinya akan dinilai oleh perusahaan gitu. Apakah mendapatkan hasil akhir yang baik atau tidak? Nah, dan kenapa apabila itu tidak mendapatkan hasil yang baik gitu, itu harus dievaluasi gitu. Nah, kemudian ada how to manage performance atau bagaimana cara kita mengelola performa kita agar tidak naik turun gitu. Nah, yang pertama, memberikan pedoman yang jelas dan kriteria kinerja yang terukur. Jadi, manajer harus memberikan pedoman kerja yang jelas. Prosedurnya gimana, SOP-nya gimana, dengan kriteria kinerja yang terukur. Jadi, apapun yang diberikan itu harus sesuai dengan kemampuan si stafnya gitu. Yang kedua, simpan catatan tertulis tentang kinerja staf. Jadi manajer harus memiliki catatan kecil khusus dirinya sendiri untuk menilai apabila staf ini apakah bekerja dengan baik atau tidak gitu. Nah, yang ketiga, menghargai kinerja yang baik dengan cara memberi reward. Apabila stafnya bekerja dengan baik, maka harus diberikan penghargaan dong gitu. Apakah bentuknya bonus, gaji, atau diberikan cuti, atau diberikan sebuah hadiah dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mengatasi kinerja yang kurang baik. Nah, sebaliknya perusahaan juga harus dalam hal ini manajer ya, harus mengatasi kinerja kurang baik para staf gitu. Apa yang menyebabkan staf ini bekerja kurang baik gitu? Apakah terjadi kendala, masalah? Nah, di situ manajer harus ikut campur, memberikan saran, memberikan nasihat agar kinerja staf kembali baik gitu. Yang kelima, mengatasi kinerja buruk yang terus-menerus. Nah, apabila sudah dilakukan upaya konsolidasi, memberikan saran, memberikan nasihat, masih saja
kinerja mereka kurang baik atau di bawah performa, underperformance, maka harus diberikan tindakan tegas. Sebagai contoh ya memberikan surat peringatan, sanksi, denda, atau dalam kasus terburuk ya dipecat. Kemudian ada employees private lives, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa para pekerja juga memiliki kehidupan pribadi yang harus dihormati, gitu ya. Nah, dalam perusahaan, mereka bekerja bertanggung jawab kepada perusahaan, para staf bekerja bertanggung jawab untuk perusahaan. Begitu juga sebaliknya, atasan bertanggung jawab atas kehidupan para stafnya, gitu. Namun itu di luar kehidupan pribadi, gitu ya. Nah, di luar perusahaan mereka juga memiliki kehidupan bermasyarakat, gitu. Dalam masyarakat status kita sama, gitu. Status staf dan para atasan itu sama, gitu. Namun di perusahaan berbeda. Maka dari itu kita harus menghormati kehidupan para staf atau atasan, gitu. Saling menghormatilah, gitu, dalam kehidupan personal. Nah, kemudian ada addressing workplace conflict atau dalam praktik lapangan nih ya. Seringkali terjadi kondisi di mana terdapat konflik antar pegawai. Nah, dalam hal ini manajer ya harus bisa menyelesaikan konflik antar pegawai. Tuh, misalnya nih, saya kasih contoh di PBB, terjadi diskriminasi terhadap anggota gitu ya. Nah, kemampuan manajer ya diuji gitu dengan keputusan atau decision making yang dibuat oleh manajer tersebut untuk mengakhiri konflik. Gitu. Apakah harus dipecat, apakah harus diberi sanksi saja, apakah pelanggaran yang dilakukannya pelanggaran berat atau tidak, ya itu kemampuan manajer harus diuji gitu ya. Dalam hal ini PBB ini tidak mentolerir diskriminasi dalam bentuk apapun, maka ya para staf atau staf yang melakukan diskriminasi dipecat langsung instan gitu ya. Karena PBB tidak mentolerir tindak diskriminasi sekecil apapun gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk bab 5. Karena kemudian bisa kita lanjut dengan bab 7 sebentar. Nah, untuk bab yang kedua yang akan saya presentasikan yaitu terkait dengan time management, sama menggunakan referensi buku dari manajemen handbook. Yang pertama, time management atau manajemen waktu. Manajemen waktu adalah tentang perencanaan dan melatih kesadaran kontrol atas alokasi waktu di semua kegiatan sehingga meningkatkan efisiensi individu dan organisasi. Nah, hal yang dilakukan untuk membuat goal based time planning. Jadi time planning berdasarkan goal based gitu. Perencanaan waktu berdasarkan goal yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Tentunya kita harus punya tujuan. Yang kedua, buat rencana strategis kasar, rencana kasar. Misalnya apabila ingin punya nilai bagus, maka kita harus belajar berapa hari sekali gitu kan. Berapa lama belajarnya gitu. Itu rencana kasar. Yang ketiga, jelaskan maksud dan tujuan tersebut. Kemudian tentukan langkah-langkah untuk mencapainya gitu ya. Misalnya saya ingin ranking 1, apa saja yang harus dilakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh, istirahat juga dengan cukup, mendengarkan dosen saat menjelaskan gitu ya, atau membuat ringkasan dan lain sebagainya. Terakhir adalah buat kalender untuk memantau perkembangan rencana Anda setiap harinya. Misalnya per hari saya ingin belajar 3 jam sehari gitu. Nah, kita harus buat kalender nih, apakah di hari Senin misalnya udah belajar 3 jam atau belum gitu. Apabila sudah ya, terus istirahatnya berapa jam, terus waktu refreshingnya berapa jam gitu. Untuk membuat ringkasan, apakah sudah dilakukan atau belum gitu. Itu harus dibuat kalender lah gitu untuk memantau update-nya. Nah, ini adalah contoh dari kalender yang saya sebutkan tadi, itu aktivitasnya apa, terus deadline-nya apa, terus tugasnya dalam hari itu apa gitu. Jadi terukur dan bisa diupdate per harinya. Kemudian transforming goals into activities atau mengubah tujuan tersebut menjadi aktivitas-aktivitas kecil gitu. Memecah tujuan menjadi beberapa aktivitas yang dapat diatur. Nah, itu ya. Setiap tugas dapat dikategorikan sesuai ketentuan nih. Ada 4 ketentuan nih.
tasks that are important and urgent alias tugas yang penting maupun darurat gitu ya. Jadi udah penting terus darurat itu skala prioritasnya harus top tier, harus di atas gitu. Yang kedua, task atau tugas that are important but not urgent alias tugas yang penting tapi belum dalam kondisi darurat. Jadi belum terlalu diprioritaskan karena masih memiliki waktu karena belum darurat kondisinya gitu ya. Nah, yang ketiga, task that are not important but urgent atau tugas yang nggak penting tapi itu darurat gitu. Contohnya nih misalnya saya disuruh belanja bahan makanan karena itu dibutuhkan oleh ibu saya untuk masak pada hari itu juga saat itu juga karena kalau nggak ada bahan itu ya nggak enak gitu tapi tetap jadi masakan itu tapi kurang enak aja gitu untuk jadinya nanti makanannya gitu. Nah itu salah satu bentuk task that are not important but urgent jadi sangat diperlukan bahan itu gitu tapi tidak terlalu penting gitu. Yang terakhir adalah task that are neither important nor urgent. Jadi nggak penting, udah tuh nggak penting, terus nggak darurat juga. Jadi skala prioritasnya bisa di paling bawah gitu. Jadi ya kalaupun tidak dilakukan ya maksudnya di nanti ya nggak apa-apa, ditunda dulu nggak apa-apa gitu. Karena skala prioritasnya berada di tingkat keempat. Nah ini adalah contohnya nih, tabelnya nih. Nah, do it now, crisis, pressing problems, deadline driven projects, not urgent schedule. Jadi dipisah ya, yang urgent mana, yang not urgent mana, terus yang important mana, yang nggak important mana gitu. Ini ignore, quick fix gitu. Ignore terus diabaikan terlebih dahulu gitu. Nah, quick fix nih harus dilakukan secara cepat gitu, sekilas gitu. Not urgent ini ya yang nggak penting, nggak darurat, bukan nggak penting, nggak darurat, not urgent. Nah, urgent ini ya dalam kondisi krisis gitu ya, makanya harus diselesaikan terlebih dahulu. Using an activity log. Ya, realita tidak mungkin sesuai dengan perencanaan ya, kan? Nggak sesuai kadang, nggak selamanya sesuai gitu berarti. Dibutuhkan susunan kegiatan atau rundown kegiatan untuk menandai hal apa saja yang tidak berkontribusi dalam mencapai tujuan. Jadi harus ditandai ini hal apa saja yang kayaknya nggak ada hubungannya dengan tujuan kita gitu. Kemudian ya sadari gitu hal yang kurang penting apa saja yang banyak buang waktu gitu. Kemudian ada delegating. Delegasi adalah tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk orang lain, biasanya bawahan. Jadi kita memberikan amanah kepada bawahan kita. Dalam hal ini manajer memberikan amanah kepada mungkin asisten manajer atau para staf yang bekerja di bawah dia gitu ya. Nah, skill delegasi Anda butuh dikembangkan apabila masih terjadi hal seperti di bawah ini. Bekerja lembur, tuh itu harus berarti ada evaluasi tuh. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk memeriksa bawahan gitu ya. Jadi kita harus terlalu banyak memeriksa bawahan. Jadi kita nggak percaya kepada kemampuan manajer kita gitu. Atau ternyata staf kita tuh bekerja tidak baik gitu. Jadi kita harus apa-apa harus memeriksa gitu. Itu kan berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Terus terlalu banyak interupsi, kemudian ada konflik yang berulang antara staf. Nah, itu juga berarti ada sesuatu yang salah gitu dari kemampuan delegasi yang kita berikan atau seorang manajer punya gitu ya. Kemudian ada meetings atau pertemuan gitu ya. Yang melakukan pertemuan dengan rekan kerja itu penting ya untuk bertukar informasi ya. Seorang manajer atau para pekerja pastilah pernah mengadakan meeting gitu ya untuk bertukar informasi atau membahas sesuatu terkait pekerjaan atau proyek dan lain sebagainya. Kita harus dalam meetings juga untuk time management itu harus diatur gitu ya. Yang pertama nih, agenda, menentukan agenda ya. Agenda harus ada diumumkan terlebih dahulu gitu ya. Misalnya ada meeting tanggal sekian gitu, ya diberitahu hamin 5 atau seminggu sebelumnya gitu untuk mempersiapkan. Yang kedua memiliki tujuan yang jelas gitu ya. Yang ketiga harus dihormati nih jangka waktunya. Jadi waktunya nggak terlalu lama gitu agar menghormati waktu yang dimiliki oleh para pekerja gitu ya atau peserta meeting tersebut gitu. Nah, yang keempat, fokus teruskan rapat tentang topik, tidak boleh melenceng dari topik pembahasan agar waktu tidak dibuang dengan sia-sia gitu. Inklusivitas, kemudian undang peserta yang dapat menyumbangkan sesuatu dan memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Menyumbangkan sesuatu. Jadi
Apabila, peserta tidak dapat memberikan sumbangan informasi atau apapun itu, ya jangan diundang gitu, karena tidak penting, tidak perlu dihadirkan orang-orang seperti itu gitu, dan berikanlah kesempatan untuk berbicara kepada seluruh peserta meeting. Kemudian ada pencatatan ringkasan poin utama dalam rapat, itu penting juga ya, poin-poin apa saja yang harus dicatat dalam pertemuan agar hasil dari meeting tersebut atau pertemuan tersebut ya berguna gitu, bermanfaat, tidak sia-sia gitu, tidak hanya ngobrol-ngobrol belaka. Kemudian ada traveling atau distraction. Traveling ya, seorang manajer atau pekerja pastilah sering melakukan traveling atau perjalanan ya, perjalanan kerja misalnya ke suatu tempat, ke suatu daerah gitu, itu pasti pasti seringlah dilakukan oleh para pekerja dalam perusahaan gitu. Nah, itu juga harus dibatasi waktunya ya, karena traveling itu membutuhkan waktu yang sangat banyak, sehingga agar waktu itu tidak terbuang dengan sia-sia, maka harus dilakukan, suatu tindakan yang produktif selama perjalanan tersebut gitu, tidak hanya ngelamun atau tidur dan lain sebagainya gitu apabila membutuhkan waktu perjalanan yang sangat banyak. Nah, yang kemudian ada distraction atau distraksi pengalihan ya. Dalam time management juga pastilah musuh utama tuh ada pengalihan. Misalnya, internet, sosial media, atau misalnya ada kegiatan yang tidak direncanakan atau ada tamu yang tidak direncanakan. Nah, itu juga merupakan suatu pengalihan atau distraction ya. Misalnya kita udah merencanakan untuk selesai bekerja sampai jam 3, tiba-tiba ada tamu tidak diduga gitu, datang, sehingga kita pulangnya sampai jam 5 misalnya. Nah, itu kan itu mengganggu rencana kita gitu ya, time planning kita jadi hancur gara-gara ada kunjungan yang tidak diduga gitu. Itu juga merupakan distraksi gitu ya. Nah, kemudian ada procrastination atau menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan adalah musuh utama dalam time management. Menunda-nunda artinya mengundur kegiatan penting yang harus dilakukan demi melakukan kegiatan yang kurang penting. Misalnya saya ingin bekerja nih sampai jam 2, misalnya dari jam 1 jam. Tapi kemudian saya, ngebuka HP, main sosmed, internet dan lain sebagainya, malah jadi diundur gitu waktunya, yang tadinya pengen beres jam 2 jadi jam 3 gitu. Itu tuh hal-hal yang kurang baik lah, menunda-nunda gitu. Menunda-nunda pekerjaan tuh ya tadi musuh utama gitu dalam time management. Maka hal itu harus diatasi gitu ya dengan cara ya jangan menunda-nunda pekerjaan. Kerjakan dulu kemudian baru bisa istirahat. Nah, terakhir adalah scheduling atau penjadwalan. Setelah tadi membahas banyak sekali topik, mulai dari procrastination, distraction, ada goal based time planning dan lain-lain sebagainya, dibutuhkan adalah penjadwalan. Nah, dijadwalkan apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang mau dilakukan, berapa lama waktunya, apa saja aktivitasnya, tanggal berapa, gitu ya. Itu tuh ada estimasinya, dijadwalkan gitu. Nah, yang nantinya apabila setelah dilakukan itu semua, maka manajemen waktu kalian ya berarti udah bagus gitu. Itu sekian yang bisa saya sampaikan untuk bab 7. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab 10 terkait dengan financial management. Sama, saya masih mengutip dari referensi buku Management Handbook. Financial management. Apakah itu? Itu adalah financial management atau manajemen keuangan adalah perencanaan, alokasi, pemantauan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi. Nah, jadi ya singkatnya financial management itu adalah manajemen keuangan, tentang merencanakan keuangan, pemantauan sumber daya keuangan dalam sebuah organisasi. Yang pertama yang harus dilakukan dalam financial management adalah preparing a budget atau menyiapkan dana, menyiapkan memantau anggaran. Adalah salah satu keterampilan manajemen keuangan yang paling penting, ya. Anggaran artinya adalah strategi dan rencana ke dalam istilah keuangan. Jadi anggaran itu adalah strategi lah dalam rencana di istilah keuangan. Anggaran itu adalah strategi. Termasuk perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Jadi kita harus menganggarkan atau merencanakan keuangan terkait dengan perkiraan pendapatan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Nah, yang pertama anggaran pendapatan, menunjukkan pendapatan pengeluaran yang sedang berlangsung selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi
Misalnya di awal tahun kita harus ada anggaran pendapatan membahas tentang anggaran apa saja yang dibutuhkan dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Mau melakukan kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk pembiayaannya dan lain sebagainya dalam 1 tahun ya. Nah, untuk yang kedua adalah anggaran modal. Modal memperkirakan biaya barang jangka panjang, menunjukkan dari mana uang itu akan berasal dan menjauhkannya selama beberapa tahun. Maksudnya adalah dalam anggaran modal itu modal harus diperkirakan berapa besar jumlah modal yang diperlukan oleh perusahaan itu dalam jangka panjang. Nah, kita juga harus tahu nih menunjukkan dari mana uang itu akan berasal. Jadi uang itu berasal dari mana gitu? Bisa apakah dari pendapatan, laba, atau dari investor yang masuk untuk membiayai atau memodalkan usaha kita gitu. Nah, ini salah satu contoh dari anggaran yang namanya anggaran atau rencana keuangan. Income ini pendapatan, total income sekian, expenditures itu pengeluaran ya. Income pendapatan $120.000 nih. Nah, untuk expenditures-nya pengeluarannya juga 120.000 karena harus stabil ya. Gitu. Atau seimbang karena dalam akuntansi ya pasti harus balance antara kanan dan kirinya gitu ya. Cash flow forecast kemudian. Cash flow merupakan aliran dana yang masuk ke perusahaan. Agar kita dapat mengetahui aliran dana yang masuk tersebut, kita bisa melakukan perkiraan aliran dana atau cash flow forecasting dengan cara membuat tabel sebagai berikut. Nah, gini. Jadi, misalnya nih, receipts atau penerimaan bulan Januari dan lain sebagainya itu ada dari perusahaan ini, 3 nih, Columbia, Ruritania, dan UNDP. Nah, total penerimaannya ada 30.000, 45.000, dan sekian-sekian. Nah, kemudian pengeluarannya ada salary, rent, medicine, medical supplies, dan lain sebagainya itu totalnya sebagai berikut gitu. Nah, itu nanti dari penerimaan dan pengeluaran itu dikurangi. Nah, ternyata misalnya dalam perkiraan tahun 2020 nih, bulan Januari dan lain sebagainya itu bulan Januari sampai Maret penerimaan 30.000, ternyata pengeluarannya 53.000, kan itu minus ya. Kita rugi 23.000. Nah, itu juga harus diperkirakan gitu. Kan ini perkiraan ya, masih perkiraan. Jadi masih bisa diatasi gitu. Cara mengatasinya gimana ya? Membahas rapat dengan dewan, dengan para investor, pemangku kebijakan. Gimana nih? Karena kita dalam bulan Januari sampai Maret itu minus. Gimana cara mengatasinya gitu. Kemudian bank accounts, petty cash and cash books. Dalam manajemen keuangan perusahaan harus membuat rekening bank. Tentu perusahaan harus punya rekening bank untuk menyimpan kas perusahaan ya. Kemudian dibutuhkan petty cash atau kas kecil yang digunakan untuk dana operasional biasanya ya. Para orang-orang yang bekerja di lapangan itu pasti punya petty cash atau kas kecil memantau uang-uang dana operasional itu ya. Ini dana yang disimpan secara tidak langsung, maksudnya kalau rekening bank itu kan menyimpan kas perusahaan secara global, maksudnya secara utuh gitu. Nah, untuk kas kecil ini hanya sebagian kecil saja gitu disisihkan gitu untuk dana operasional. Nah, yang terakhir ada cash books ya atau buku kas ya yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan, pendapatan, pengeluaran baik secara tunai atau ya melalui akun perusahaan pada bank ya atau kredit gitu. Tapi karena cash pasti tunai sih. Establishing internal controls kemudian ya. Diperlukan regulasi untuk meminimalisir kesalahan sistem keuangan internal agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan. Ya tentunya harus ada aturan, regulasi ya yang mengatur internal agar tidak terjadi penyelewengan, penggelapan, penyalahan aturan dan lain sebagainya. Harus ada kebijakan, prosedur, dan aturan tertulis yang tersedia untuk mengenangani pengelolaan keuangan tuh ya, dan semua staf harus paham akan hal itu. Tentu harus paham ya para staf dan seluruh jajarannya gitu. Manajemen harus memantau arus kas dan kepatuhannya dengan anggaran agar tidak terjadi minus tadi gitu ya. Yang kemudian ada catatan yang akurat harus disimpan dan setiap transaksi harus dicatat. Nah, harus dicatat karena itu akan masuk ke dalam anggaran juga gitu. Apabila tidak tercatat berarti ada sesuatu yang digelapkan tadi. Makanya di sini ada penyalahgunaan atau penyelewengan atau penggelapan itu bisa juga. Makanya harus dicatat.
Laporan keuangan tahunannya juga harus dapat diakses oleh semua stakeholder atau pemangku kepentingan, serta staf. Mungkin masuk akal untuk memiliki dewan pengawas lokal, bahkan jika itu bersifat informal gitu ya. Harus punya ya dewan yang memantau laporan keuangan, dan itu harus bisa diakses oleh semua pekerja gitu untuk memantau. Nah, ini Financial Rules dan Regulation of the United Nations. Contoh aja, karena PBB itu memiliki financial rules atau aturan keuangan, regulasi keuangan yang sangat bagus, yang menjadi contoh gitu untuk perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama nih ya, akuntabilitas anggaran program. Manajer bertanggung jawab atas penyusunan anggaran program. Ya, manajer ya, bertanggung jawab untuk penyusunan anggaran. Yang kedua, hanya sekretaris jenderal yang dapat membuka rekening bank. Tuh, orang-orang terpercaya aja dalam hal ini adalah sekretaris jenderal. Yang ketiga, ada 2 tanda tangan yang diperlukan pada semua cek atau pembayaran ya. Jadi kalau mau bayar-bayar ya diperlukan 2 tanda tangan orang penting dalam PBB untuk meminimalisir penipuan. Yang terakhir ada kantor lapangan dapat menyimpan sejumlah kas kecil, tadi petty cash. Jadi kantor lapangan ya dalam hal ini ya biasanya orang-orang lapangan operasional ya pasti berhubungan dengan operasional yang menyimpan kas kecil tersebut gitu. Karena kas kecil kan digunakan untuk dana operasional. Procurement. Proses pengadaan merupakan komponen kunci dari manajemen keuangan dan dalam sistem PBB ya, PBB lagi diatur oleh 4 prinsip inti. Nilai terbaik untuk uang BVM, optimalisasi seluruh kehidupan biaya dan kualitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sambil mempertimbangkan faktor risiko potensial dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada keadilan, integritas, dan transparansi. Anggota staf harus mematuhi standar etika ya, dan tanggung jawab yang berlaku untuk pengadaan. Yang C, persaingan internasional yang efektif. Staf pengadaan harus melakukan segala upaya untuk mencapai distribusi geografis yang luas dalam pengadaan mungkin akan dapat dipraktikkan. Jadi persaingan internasional yang efektif. Berarti harus seimbang gitu ya persaingan internasionalnya, dan itu diawasi oleh PBB. Yang terakhir ada kepentingan PBB. Itu juga harus ada ya, komponen kunci lah dalam financial management gitu ya. Karena dalam finance management pasti ada yang namanya kepentingan, dan kepentingan itu juga harus dianggarkan. Acquisition atau akuisisi adalah tindakan membeli atau menyewakan properti, termasuk produk real estate dan pelayanan. Nah, proses akuisisi itu terdiri dari fase-fase berikut. Yang pertama perencanaan, pendanaan, dan penetapan kebutuhan. Jadi sebelum mengakuisisi ya harus dibutuhkan perencanaan, terus dananya dari mana, penetapan kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan nggak nih apa yang ingin dibeli gitu ya. Yang kedua identifikasi vendor. Kita harus mencari tahu vendor atau perusahaan penjual ini benar atau tidak, terpercaya atau tidak, dan lain sebagainya. Yang ketiga pengembangan rencana pembelian sumber termasuk evaluasi. Jadi kita harus milih-milih dong terhadap sumber atau penjual yang ingin kita beli dagangannya gitu ya, sesuai bobot atau kriteria enggak gitu kan. Yang D evaluasi dan pemilihan sumber sama kayak yang C. Yang E penilaian dan manajemen risiko. Jadi ya risiko apa saja yang akan kita dapat apabila kita mengakuisisi suatu hal, suatu aset gitu. Manajemen risikonya seperti apa, penilaian terhadap aset tersebut seperti apa gitu. Yang terakhir adalah manajemen kontrak, termasuk kinerja vendor sebagai penilaian dan memastikan bahwa vendor mematuhi syarat dan ketentuan kontrak. Makanya ini harus dipastikan si vendor ini abal-abal atau benar gitu ya, trusted atau bohong gitu ya. Dia tukang bohong atau penipu, tukang korup apa gimana atau gimana gitu kan. Nah, itu harus dipastikan ya si vendornya, dan harus ada kontrak. Kontrak ini harus disetujui dan harus dipatuhi, dan ini bernilai hukum. Apabila salah satu melanggar kontrak, maka ada denda yang harus dibayar oleh perusahaan pelanggar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak A, I, U, E, O-nya. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.